Mata Kuliah Bahasa Indonesia, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Dosen pengampu, Rina Devianti, SS, MPD. Kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia yang terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri, Radia Amalia. Saya Mahroza Husna. Saya Mutiara Hilda. Saya Kairana Anggi Sabrina. Saya Yeti Ruina. Saya Ahmad Alwi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat penting untuk kita berkomunikasi sesama warganya. Nah, sebagai bangsa Indonesia, hendaklah kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Simak video berikut ini dan selamat menonton. Saya akan menjelaskan mengenai kalimat bahasa baku. Oke, pada kalimat ini pertandingan Liga Inggris ke-14 dari Merseyside yang melibatkan Everton vs Liverpool bakal terjadi di Stadion Goodison Park Kamis tanggal 12 bulan 12 2021. Nah, pada kata bakal di koran Tribun Merah tersebut seharusnya diganti dengan bahasa baku. Mengapa? Karena bahasa baku merupakan suatu ragam bahasa yang diterima oleh masyarakat, bahasa sebagai acuan atau model. Jadi, bahasa baku sangat berpengaruh dalam informasi yang dibuat dalam koran ataupun media lainnya. Selanjutnya, pada penulisan tanggal di koran tersebut ialah 12 bulan 12 2021. Penulisan tanggal di koran itu belum sesuai dengan kalimat baku. Penulisannya yang benar yaitu 2 Desember 2021. Penulisan tanggal dalam koran atau surat sistem informatika berbagai media lainnya sangatlah penting agar yang membaca informasi tersebut bisa lebih memahami dan mengerti latar alur cerita tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spanduk tersebut merupakan bentuk ucapan Hari Raya Kurban yang disampaikan oleh Partai Nasdem, yang bahasanya adalah Idul Adha. Nah, perlu kita benarkan, bahasa yang sebenarnya itu adalah Idul Adha. Tadinya, kata Idul Adha merupakan bahasa yang memiliki makna. Namun, karena kesalahan penulisan dalam sebuah spanduk tersebut, kata Idul Adha bukanlah bahasa yang memiliki makna. Karena salah satu sifat hakiki sebuah bahasa adalah mewujudkan lambang. Sebagai lambang, bahasa harus melambangkan suatu konsep, ide, ataupun pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud lambang tersebut. Karena bahasa itu memiliki makna, dan kata indul di sini bukanlah bahasa yang memiliki makna, maka dari itu kata ini tidak dapat disebut dengan bahasa. Penulisan nama dan gelar pada makalah tersebut adalah full capital Rina Devianti SSMPD. Penulisan nama dan gelar pada makalah tersebut adalah salah. Mari kita benarkan penulisan nama dan gelar tersebut. Rina Devianti SSMPD. Rina, R-nya huruf kapital, I-nya huruf kecil, Devianti, D-nya huruf kapital, Evianti huruf kecil, SS huruf kapital, M huruf kapital, titik P huruf kapital, dan D huruf kecil. Kesalahan pada makalah dalam membuat nama dosen termasuk gelarnya adalah kesalahan yang sangat sering terjadi di bangku perkuliahan. Kesalahan ejaan pada gelar yang dibuat di makalah merupakan hal yang tidak boleh dilakukan dan hal yang benar-benar harus diperhatikan. Karena ejaan adalah cara menuliskan bahasa, kalimat atau kata dengan menggunakan huruf dan tanda bacanya. Nah, pada gelar dosen yang kita ambil dari makalah tersebut merupakan huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama dari unsur singkatan nama, gelar,
pangkat, atau sapaan. Apabila huruf kapital tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka kesalahan ini tidak dapat dimaklumi secara terus-menerus, apalagi jika sedang menulis gelar seseorang. Selain malu, pasti kredibilitasnya akan dipertanyakan. Sebelum lanjut, harus subscribe terlebih dahulu dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selamat menonton. Dalam kalimat diksi tersebut terdapat penggunaan kalimat bahasa asing. Seperti contoh dalam teks tersebut yaitu down payment. Yang tidak semua pembaca dapat mengerti bahasa asing. Akan tetapi jika penulisan tersebut dicetak miring dan diganti dalam penulisan dalam bentuk bahasa Indonesia seperti contoh uang muka. Dengan begitu, kalimat tersebut akan lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh para pembaca. Dalam artikel jurnal di atas dapat ditemukan kesalahan penulis dalam memilih kalimat efektif yang meliputi 1. Ketidakhematan kata, 2. Kesalahan struktur, 3. Kekurang cermatan dalam memilih kaidah bahasa, yang keempat, kesejajaran. Kesalahan struktur pada jurnal tersebut ialah antosianin merupakan asam organik lemah. Sesuai dengan teori asam basa Lewis, asam adalah senyawa yang berkaitan dengan donor proton. Jika donor proton dilepaskan, maka akan berubah dengan asam konjungsi. Kalimat tersebut sangat sulit untuk dipahami dan sangat bertele-tele dan tidak memiliki struktur yang jelas. Jadi, kalimat tersebut sangat sulit untuk dipahami kepada pendengar dan pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alwi dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan sekaligus bahasa nasional. Namun ternyata tak semudah berbahasa Indonesia. Mengapa saya katakan sedemikian? Banyak orang yang mengeluh berbahasa Indonesia susah dipelajari dan membingungkan. Bahkan sebagian lagi mencapnya aneh. Kesalahan berbahasa yang berhubungan dengan pemakaian atau penghilangan kata dalam berbahasa Indonesia ada 2 macam, yaitu 1. Pengaruh bahasa daerah, 2. Pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa daerah ialah pengaruh berbahasa daerah yang menimbulkan kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Kedua, pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing menimbulkan kesalahan dalam pemakaian kata, tugas, kata ganti atau penghubung seperti yang mana, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Amalia dengan NIM 0309213035. Saya dari program studi Tadris IPS 3 semester 1. Nah, di sini saya akan menganalisis kesalahan dalam penggunaan kata baku. Sebelum kita menganalisis, kita harus mengetahui apa itu kata baku dan non baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan, aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan pada kata non baku merupakan kebalikan dari kata baku, yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalimat tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi, membahas suatu hal bersama teman ataupun bersama keluarga. Kesalahan dalam penggunaan kata baku yang terdapat pada spanduk atau papan nama tersebut. Nah, bisa kita lihat pada gambar tersebut bahwasannya di spanduk tersebut tulis apotik, yang seharusnya ditulis yaitu apotek, bukan aptik.
Mengapa demikian? Karena kata apotik merupakan kata yang non-baku. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata baku yang benar dari kata apotik tersebut yaitu apotek. Jadi, kita dapat menulisnya dengan kata apotek, bukan apotik. Dan pada gambar kedua, kita bisa melihat bahwa penulisan fotokopi ialah kata yang non-baku. Dan yang seharusnya ditulis adalah fotokopi, bukan fotokopi, karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata baku yang benar dari penulisan tersebut ialah fotokopi. Jadi, kita dapat menulisnya dengan kata fotokopi, bukan fotokopi. Pada gambar ketiga, kita juga bisa melihatnya bahwa penulisan kata bis tersebut masih salah, karena kata bis merupakan kata yang non-baku, dan yang seharusnya ditulis ialah bus, bukan bis, karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata bakunya yaitu bus, dan kita dapat menulisnya dengan layanan bus pariwisata, bukan layanan bis pariwisata. Di dalam teks pada koran terdapat kalimat seperti berikut. Presiden sebelumnya, Ahmad Ahidjo yang berkuasa. Dalam kalimat pada teks tersebut seharusnya menggunakan kata hubung adalah agar bahasa yang digunakan lebih jelas dan baku. Dan para pembaca juga lebih mudah memahami kalimat tersebut dengan lebih jelas. Berikut adalah kalimat yang benar. Presiden sebelumnya adalah Ahmad Ahidjo yang berkuasa. Demikianlah pembahasan tentang kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa tersebut. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Di sini, saya mewakili dari teman-teman saya kelompok 3 memohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian materi kami tersebut. Dan tidak lupa pula, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan serta menonton video penyajian dari kami. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, sampai jumpa di materi selanjutnya.